Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muniratul Hidayah dengan NIM 22505742 PN 181179. Di sini aku akan membersamai teman-teman untuk belajar bersama mengenai apa itu atmosfer. Apa sih atmosfer itu? Jadi, atmosfer itu adalah lapisan gas yang menyelubungi bumi hingga ribuan kilometer keluar angkasa. Lapisan ini tersusun dari nitrogen 78%, oksigen 21%, argon 0,93%, karbon dioksida 0,03%, dan gas lain dalam jumlah yang kecil. Atmosfer ini penting untuk melindungi bumi dari radiasi, menjaga suhu tetap normal, serta memungkinkan kehidupan berlangsung. Atmosfer sendiri terdapat 5 lapisan yang melapisinya. Apa aja sih? Yang pertama yaitu ada troposfer, terus di atasnya ada stratosfer, kemudian ada mesosfer, termosfer, dan lapisan terakhir adalah eksosfer. Mari kita lihat lapisan-lapisan tersebut, dimulai dari lapisan yang paling bawah adalah lapisan troposfer. Untuk letaknya sendiri, lapisan troposfer ini berada antara 0 sampai kurang lebih 12 km yang memiliki tebal bervariasi, yaitu 8 km di kutub dan 18 km di ekuator. Untuk karakteristik dari lapisan troposfer itu sendiri, yang pertama yaitu mengandung kurang lebih 80% massa atmosfer dan hampir semuanya terdiri dari uap air. Kemudian suhu akan menurun dengan bertambahnya ketinggian, yaitu rata-rata minus 6,5 derajat Celcius per kilometer. Untuk tekanan udara, ini di lapisan troposfer merupakan tekanan udara yang paling tinggi. Oleh karena itu, semakin naik atau semakin ke atas, maka tekanan udaranya akan semakin menurun. Terjadinya awan, angin, hujan, badai, dan semua fenomena cuaca dapat terjadi di lapisan troposfer ini. Fenomena penting yang terjadi di lapisan troposfer ini yaitu adanya efek rumah kaca alami yang berfungsi untuk menjaga suhu bumi tetap stabil. Yang kedua, di lapisan troposfer ini pesawat komersial dapat terbang. Kemudian untuk batas atas dari lapisan troposfer itu disebut tropopause, yaitu zona transisi menuju stratosfer dengan suhu yang relatif konstan. Lapisan kedua dari atmosfer adalah lapisan stratosfer yang terletak di antara kurang lebih 12 hingga 50 km. Untuk karakteristik dari lapisan stratosfer itu sendiri, yang pertama, suhu meningkat seiring dengan ketinggian karena adanya lapisan ozon atau O3 yang menyerap radiasi ultraviolet. Pada lapisan stratosfer, udara relatif stabil dan tidak ada turbulensi yang besar. Tidak ada awan kecuali awan stratosfer kutub atau polar stratospheric clouds di lapisan stratosfer. Fenomena penting yang terjadi di lapisan stratosfer yaitu adanya lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi UV yang berbahaya. Kemudian ada balon cuaca dan beberapa pesawat militer yang bisa terbang di lapisan ini. Batas atas dari lapisan stratosfer yaitu stratopause yang suhunya mencapai kurang lebih 0 derajat Celcius. Lapisan ketiga adalah lapisan mesosfer yang letaknya kurang lebih 50 hingga 80 km. Untuk karakteristik dari lapisan mesosfer yaitu suhunya akan kembali menurun dengan bertambahnya ketinggian hingga mencapai sekitar minus 90 derajat Celcius yang merupakan lapisan paling dingin di atmosfer. Untuk tekanan udara di lapisan mesosfer ini sangat rendah, hanya sekitar 0,01% dari permukaan bumi. Fenomena penting yang terjadi di lapisan mesosfer yaitu apabila ada meteor yang masuk ke atmosfer akan terbakar di lapisan ini, sehingga akan terlihat seperti bintang yang jatuh. Kemudian awan noctilucent ini terbentuk di lapisan mesosfer atau bisa juga disebut sebagai awan yang bercahaya malam. Namun, kejadian awan noctilucent ini hanya terjadi di ketinggian tertentu. Untuk batas atas dari lapisan mesosfer adalah mesopause yang memiliki suhu sangat rendah dan menjadi transisi ke termosfer. Lapisan keempat dari atmosfer adalah lapisan termosfer yang terletak di antara kurang lebih 80 hingga 500 km. Untuk karakteristik dari lapisan termosfer yaitu suhunya meningkat drastis hingga lebih dari 1500 derajat Celcius akibat dari penyerapan radiasi matahari.
Dalam lapisan termosfer itu mengandung partikel terionisasi, yaitu ion dan elektron bebas, yang disebut juga sebagai ionosfer. Fenomena penting yaitu adanya aurora borealis dan aurora australis yang terjadi di lapisan termosfer. Pada lapisan termosfer juga terdapat gelombang radio yang dipantulkan oleh ionosfer sehingga memungkinkan untuk komunikasi jarak jauh. Kemudian adanya satelit cuaca dan GPS yang beroperasi pada bagian atas dari lapisan termosfer. Lapisan terakhir dari atmosfer adalah lapisan eksosfer yang letaknya kurang lebih 500 km hingga ribuan kilometer yang berangsur-angsur ke ruang angkasa. Untuk karakteristik dari lapisan eksosfer ini sendiri, yaitu memiliki gas yang sangat tipis, terutama hidrogen dan helium. Dalam lapisan eksosfer juga memiliki molekul gas yang sangat jarang sehingga sering dianggap vakum. Lapisan eksosfer merupakan batas tidak resmi antara atmosfer bumi dengan ruang angkasa. Selain itu, satelit komunikasi banyak mengorbit di lapisan eksosfer ini. Dari banyaknya lapisan-lapisan yang melapisi atmosfer, jadi apa sih fungsi dari atmosfer tersebut? Jadi teman-teman, fungsi dari atmosfer itu sendiri, yang pertama dapat melindungi bumi dari radiasi berbahaya seperti sinar ultraviolet, sinar kosmik, dan radiasi partikel. Selain itu, atmosfer juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu bumi agar sesuai untuk kehidupan. Atmosfer juga dapat mengatur siklus air seperti hujan, awan, dan uap air. Atmosfer itu berfungsi untuk menyediakan gas penting bagi makhluk hidup, yaitu berupa oksigen untuk bernafas dan karbon dioksida untuk berfotosintesis. Selain itu, atmosfer juga melindungi dari benda langit kecil seperti meteor yang terbakar di mesosfer. Dan yang terakhir, atmosfer berfungsi untuk mendukung komunikasi karena adanya gelombang radio dan satelit serta GPS. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai atmosfer dan lapisan-lapisannya serta fungsi dari atmosfer itu sendiri. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.